sempat sekolahnya di sana lah gitunya, ilmunya dikasihnya itu aja gitunya. Jadi di Pulau Okinawa itu angka harapan hidupnya tuh tertinggi di dunia. Seurna satu pulau itu mah seurna ini sareng aki-aki. Karena generasi muda tuh hampir tidak ada. Rata-rata itu di atas 90 tahun. Aya anu 110, aya anu 109. Kata kuncinya ada 3 ternyata. Ketika saya tanyakan apa rahasia panjang umur, upami di Indonesia sabaraha? Laki-laki 2023 itu 71,8 tahun rata-rata usia harapan hidup. Wanita 72,3 tahun. Lebih panjang umur wanita Pak daripada laki-laki. Ada yang nanya ke saya, mahasiswa dok, kenapa laki-laki lebih pendek umurnya daripada perempuan? Salah satu penyebabnya karena laki-laki banyak dikirim perempuan. Jadi umurnya pendek kan gitu. Nah, kalau dibanding Okinawa jauhnya Pak. Da upami di Okinawa dugi ka 80 masih biasa kene. Mertua saya pribadi itu umur 84, beliau seorang dokter bedah, masih praktek dugi ka diuji sama ini karena khawatir membahayakan pasien. 84 masih kene operasi, masih bisa gitu dok kan gitu. Diuji, dites, alhamdulillah lulus. Uji keterampilan oke, ada dokter sepuh teh nyapa seueur pengalaman artinya. Terus saya bilang, Pak, apa? Meskipun ujian lulus, tapi usia kan tidak bisa berdusta. Saya dengan orang tua mah bicaranya bahasa sinetron. Ayahanda, apakah ayahanda masih merasa yakin untuk melakukan praktek kedokteran? Mengapa engkau bertanya begitu anakku? Kita lemun kan, terus dari gitu. Kami operasi, takutnya nanti kenapa-napa kan gitu. Tenang Ananda, justru pasien-pasien bapak teh bahagia. Kenapa? Karena dengan tangan yang bergetar, operasi ginjal kiri dapat juga ginjal kanan. Ini namanya bonus. Buy one get one free. Udah? Bayarna hiji. Apa? Dapat 2. Bapak mau lahir itu Pak. Itu kalau operasi mau bagus tangannya. Karena apa? Gizi dan juga tadi gaya hidup dari muda dijaga. Itu yang saya lihat. 84 nggak ada pikunnya Pak. Masih ingat kesalahan saya dari awal pernikahan aja masih ada catatannya, coba bayangin. Ini ingat bisa. Baik, nah itu. Nah maka kalau di Okinawa ternyata usia panjang itu satu, konsumsi ikannya juga tertinggi Pak di seluruh Jepang. Pak orang makan tapi di Pangandaran, di Pamungkut, nggak harus ikan air laut. Ya. Justru karena potensi kita di sini tadi sepanjang jalan yang saya lihat, namanya Pak, alhamdulillah sawah seueur, balong oge seueur. Pak, potensi perikanan sawah apa? Saya pernah melihat di Jogja itu ya, di daerah Bantul, sawah tumpang sarinya dengan Minangkabau Minangkabau. Ikan nila, yang nilanya dari BPPT tempat saya namanya ikan nila salina. Ikan yang semula dari Payau bisa diternakan di air tawar asli di Indonesia. Gitu ya. Kurang Majalaya mah barat masih Najair itu juga bagus. Ayo nama sebenarnya Cyprinus carpio alias lauk emas. Lalu kemudian ada alias batratus alias si lauk alias sumutna lele. Orang Sunda mah nggak terlalu senang lele Pak, orang Jawa senang pisang. Kalau orang kita senangnya ikan mas. Terus kalau di Kuningan mah disucikan dimuliakan kancrang. Kalau kata orang Jawa namanya tombro, kalau kata orang Kalimantan Barat namanya jelawar. Itu Pak ikan mas sebenarnya omega 3-nya bahkan menyamai salmon. Nah, berapa impor salmon di Norwegia? Dan di masih lauk emas kan gitu ya. Bahkan kalau suka makan kepalanya ikan mas, di otaknya itu ada kelenjar, ya namanya itu di bawah talamus, namanya hipotalamus di situ.
ada kelenjar pinealnya menghasilkan hormon feniletilamine. Kalau ibu-ibu makan otak ikan emas, itu tiba-tiba memerlukan kehangatan cinta dari bapaknya. Makanya dulu dilarang sama orang tua kita supaya para wanita tidak agresif. Ini rahasia. Mohon pada abu di bumi oke gitu kan. Gadis nggak boleh. Oke. Makanya istri saya tuh selalu heran kan, kenapa sih kalau dibawain lauk mas kenapa tinggal hulunya saja? Apa-apa kan hulu itu bagus untuk kesehatan. Jadi no. Jika nama saya bakal sering diundang ke sini. Cocok nih sama dokter yang beginian mah. Nah, jadi ternyata orang panjang umur Pak meningkat kecerdasan karena perubahan pola makan. Makanya agak ironisnya maksudnya kita daerah subur gitu. Sawah subur, balong subur, stunting tinggi kan aneh. Aneh pisan. Ya yang pertama mungkin betul salah ukur. Yang kedua jangan-jangan kita asupan gizinya yang salah. Pak, apakah dengan banyak ikan itu kemudian perubahan gizi langsung terasa? Ada syarat yang kedua, cara masaknya harus benar. Makanan yang paling benar cara masaknya yang kehilangan nilai gizinya paling sedikit mah cara orang Sunda. Orang Sunda Bubun mah tercatat di dalam kitab sejarah namanya Siksa Kandang Karesian, ditulis pada abad ke-16 1546, menceritakan tentang cara memasak orang Sunda di Galuh. Siksa Kandang Karesian sendiri ketemunya di daerah Sumur Tujuh, di daerah di bawahnya Kawali, perbatasan antara Cisada Banjar dan agak bawah gitunya. Di situ ada namanya daerah Karangkamulyan. Orang di sana pada masa itu makannya apa? Termasuk di dalamnya adalah ikan. Dan kalau baheula nya baheula sanes ayeuna ada yang namanya sumber proteinnya itu dari mata gitu. Jadi kodok mah dimakan waktu itu gitu ya. Kalau sekarang mah tidak, karena sekarang ibu-ibu makan kodok khawatir kalau malam sok ngajeng. Nah, tapi karena sekarang ngajengnya sudah pakai Instagram, jadi nggak gini Pak ngajeng lama gitu. Jadi ditambahin juga. Hampir. Ya jadi di Siksa Kandang Karesian diceritakan Pak cara memasak orang Sunda Bubun. Salah satunya dipanggang. Belum, ternyata belum itu kalau dokter kita ngomong, wih kalau yang dibakar-bakar itu bikin kanker. Yang gosong-gosongnya itu karena mengandung polisifik aromatik karbon. Saya bilang Tirta tuh murid saya. Tirta kamu kalau ngomong jangan lupa. Udah tadi kan gantian sama Alpan. Belum bikin kanker, ya itu kan dok banyak vitamin-vitaminnya itu bikin kanker. Saha anu ngadahan tutungna. Jadi makan ikannya bukan yang tutungnya kan gitu ya. Tapi itu kan tetap aja nanti hitam-hitam. Jadi kalau di kulit makan cuma seberapa kan tinggal dibuat dan dalamnya mana dagingnya apa ada sekenya Pak. Sangat tinggi itu dengan yang namanya kandungan protein dan asam lemak tidak jenuh omega 3 tingginya Pak. Ayeuna orang ke Majalaya, meser di apotek namanya omega 3 sama rasa botolnya 500.000. Padahal ayah di balong kan gitunya. Anak itu koneksi yang disebut sinaptogenetik, pertumbuhan sel saraf dan koneksi sambungannya karena ikan. Ya. Makanya dok, berarti untuk balita mencegah stunting paling bagus ikan-ikanan. Salah besar, sangat berbahaya kalau anak balita diberi makan ikan-ikanan. Karena ikan-ikanan mah terbuat dari plastik. Karena nama lauk yang asli ikan-ikanan.
di posisi sama. Ini yang ini ada yang tertawanya rada telat. Jika nama konsumsinya kurang lauk ya. Ayo 2 menit ngahulung-hulung gitu. Naon sih lucunya? Oh gitu. Ya, ternyata dibelem Pak itu, dibungkus daun pisang gitu ya. Kasih minyak kelapa, udah Pak, minyak kelapa nu asli Pak, minyak lentik Pak. Itu kandungan asam laurat dan asam palmitoleatnya tinggi, antivirus. Ketika kemarin COVID kan, itu minyak kelapa asli terbukti bisa mengurangi resiko terjadinya infeksi karena punya efek antivirus. Gitu, jadi kasih aja sedikit, mungkin kolesterol, nanti dulu kolesterol mah gitu ya. Kolesterol itu makan enak nggak mau gerak, nah itu kolesterol. Makan enak banyak gerak, makan enak, Pak nanti diabetes, sok lihat nenek moyang kita di sawah, ya kan? Saran kamu, kamu tuh sabakul. Terus ininya apa lauknya? Iya lauk asin. Sambelnya kan gitu kan? Pakai tespon, pakai betul, pakai yang namanya ini lenca Pak. Lenca teh antioksidan berkuat, makanya sedang aduh nek Losari Stanti ngerapun. Ininya itu mah memalukan, nantinya dari sini sumur gitu, katanya lenca di mana-mana, kan gitu kan tespon di mana-mana, salada di cair kan gitu nya. Nyukan we nya Pak, cecere Burui mah haram, tapi kan impun boleh, ya kan? Tuh, orang manis mah didatangi. Nggak usah takut, makhluk Allah gitu ya. Paling kalau jatuh gitu, orang nggak gerolok. Nah, baik Ibu. Jadi, kata kuncinya, pandainya orang Jepang itu ikan. Orang Okinawa itu konsumsi ikan per tahunnya hampir sekintal Bu, per orang. Pagi, siang, sore, karena dia pulau. Kalau di kita mah mungkin ngecerikut tiap hari gitu ya. Sarapan, ngecek gelap. Nah, yang omega 3-nya di mana Pak Towi? Itu yang ada kalau di perut ikan emas kan suka ada daging apa di diri. Itu omega 3-nya. Nah, jeroan dibikin pais ya Bu ya. Itu enak banget. Ini ada sih yang enggak. Lewat heula, ngabedah balon heula gitu ya. Nah kalau ngabedah balon nanti di baling bawahnya kita suka dapat ini apa namanya tutup gabus. Gabus di mana? Bogor. Kepalanya besar makanya disebutnya canak striata, dari artinya ikan berkepala besar, berarti ikan sombong. Kan Bogor Pak. Bogo itu dengan salmon kadar omega 3-nya 2 kali lipat. Harusnya Majalaya yang ekspor ke Swedia. Di Bali kurang mengimpor salmon. Makan di Bandung di mall kayaknya Pak, di Trans Studio ikan salmon. Waduh itu ketika makan memang enak. Begitu bayar terasa pahit. Lauknya letih gila, bayarnya 200.000. Itu saya ke ATM Pak, ATM sekarang mah canggih, pakai kecerdasan artifisial. ATM-nya minta maaf, maaf saldo Anda tidak mencukupi. Iya, itu kan pas lebaran sekarang ya ATM pinter pisan. Ini lagi hari raya Idul Fitri minta maaf duluan. Coba. Orang Okinawa makan ikan terus. Dan yang kedua, ternyata mereka itu rata-rata petani. Jadi sampai umur 80, oke Pak masih maju. Maju itu bukan hanya persoalan gerak, tetapi kena cahaya matahari yang merubah provitamin D menjadi vitamin D. Makanya tidak osteoporosis. Dan vitamin D dan juga asam lemak yang berasal dari ikan membuat
saraf ini terjaga sehingga tidak pakai pikun-pikun. Diajak ngobrol mah biasa. Untungnya juga sangat lengkap, senyum cemerlang Pepsodent. Ayeuna pami urang di Majalaya gitu ya kan. Ningali aya aki-aki kan dia mungkin umurnya baru 60. Itu kan kalau mobil atau motor Pak sudah canggih Pak, karena aki-aki Majalaya mah kosmetik. Sudah tidak pakai kopli, tidak pakai persneling karena nggak usah oper gigi ya kan. Soalnya terus katarak gitu kan, rambut sudah mulai habis. Nah ini anu ribu banyak rada toh. Sudah aki-aki pengawasan Pak Ustadna tuh kita gogorogan. Ah Ustad mau? Itu ngerti. Nih karburator juga kan berubah ya. Terus sampai coba begitu yang namanya matic manual jadi matic kan, oli transmisi itu sok bocor mah. Kan gitu. Ngalengkah oge nya pada karburator ketes ada kira. Assalamualaikum. Punten ibu ada batas kaki hari terus kabur ya pandangan teh burang gitu nya katarak sok atuh Pak ka puskesmas Meglang ka puskesmas Pacet ka puskesmas Majalaya biasa dioperasi kan gitu amira ada BPJS alhamdulillah tos raos kieu banyak yang nggak mau kan dioperasi katarak katanya biar penglihatan itu tetap tidak jelas kunaon gitu Pak ih aku pamikir mah kelihatan istri teh tetap cantik nanti begitu jelas Pak kelihatan ribut. Nah ya Bapak Ibu, jadi kalau dilihat di sana ya ikan kata kuncinya. Maka untuk mencegah stunting secara berkesinambungan, mah ada baiknya perikanan yang ditingkatkan. Di Jawa itu ada satu daerah, tapi saya juga nggak mau Pak diundang makan ke sana Pak. Jadi berhasil menuntaskan stunting dengan budidaya lele. Namanya budidaya lele jumblang. Saya nggak tahu Pak, nggak bisa bahasa Jawa tehnya. Jumblang, keren ini. Ternyata yang disebut jumblang itu, pun di urang mah gitu ya Pak di kota gitu ya, itu ternyata septic tank. Iya. Nah jadi bibit lele teh dimasukkan ke septic tank di setiap rumah sekaligus dengan program pencanakan desa MCK. Jadi ada 3 bulan septic tank dibuka dan ikan dibagikan kepada masyarakat, termasuk tamu undangan. Setelah selesai makan diberitahu bahwa ini ya, mari bapak-bapak kita lihat tempat peternakan lelenya. Aduh, iya. Begitu saya lihat, aduh, ini tadi saya ikut nyumbang makamnya. Dan ternyata inilah yang barangkali di daerah kita dan juga sampai di Tasikmalaya, Priangan Timur dikenal sebagai metode budidaya ikan dengan WC helikopter kan gitu ya. Kalau di daerah Lembangan gitu kan masih pakai di balon apa masih pakai gitu kan? WC cemplung gitu. Nah, ikan. Jadi berkesinambungannya gimana? Kalau ada pasokan ikan segar. Lalu edukasi cara masaknya. Pun jika pecel lele mah tos digoreng garing gitu mah tos teh aya gizina deui ya teh. Ceuna naon minyak we. Minyakna naon enak jalantah tuh. Jalantah kan sudah berulang-ulang penggorengan, makanya semakin malam dagang pecel lele mah biasanya tos hidup. Jadi suka saya tanya, Mas itu minyak goreng apa aspal sih? Tapi kalau yang masih sore masih jadi karena enak. Dan nungguin mana? Yang nggak sehat mah pasti enak. Dia yang dosa-dosa itu kan enak. Kalau yang berpahala, kita juga pasti bersusah payah untuk mendapatkannya kan. Jadi ini tadi kata Pak dosen, kan Pak dosen alumni UIN Sunan Gunung Jati, makanya setiap perkataan itu adalah dakwah.
Saya di boncengan 1 jam, 7 hadis, Bu, iya dapat 3 dalil, ya. Wah ini apa namanya, dia sudah ganteng, Bu. Terus kemudian ustaz di daerahnya juga. Saya juga tadi cium tangan. Ya ngalah berkah ya Pak ya, supaya dapat syafaatnya dari beliau. Baik, 10 menit lagi, cenah padahal saya baru pendahuluan. Materi saya mah biasanya 2 minggu Pak. Ini 10 menit nanaonan kan. Jadi yang pertama supaya berkesinambungan itu, Pak kalau karbohidrat di sawah kumaha? Itu nanaon artinya. Kan malah ukurannya kecukupan gizi kilokalori dulu. Tapi jangan berlebihan, kalau di kota mana punten. Yang namanya karbohidrat sudah tidak sulit sekali dikendalikan. Kenapa? Makanannya sudah nasi, cemilannya roti, sarapannya mie instan, jajanannya yang manis-manis gitu ya kan, es krim, boba, kan kita masalah ya, sayur ayam suwe, terus mau nih. Padahal di sini mah harusnya kan bakar ayam gitu. Nah kalau cilok boleh. Nah ini saya pernah tahun 2004 diundang ke Amerika gara-gara cilok. Orang Amerika WHO ngomong gini, cilok itu makanan pembodohan bangsa. Ya kan, cuman bangsa Indonesia semua juga bisa dicolokkan. Tapi persoalan aci kita mah jual. Ya kan? Ada cilok, ada cireng, terus ada cimol, itu semua dimakan Pak. Cuman di Bandung ada satu yang nggak bisa dimakan, ciwol Pak, itu mah. Cilok aja atau cimol itu bisa jadi makanan sangat bergizi untuk balita. Jangan hanya aci artinya. Campur tadi dengan minyak ikan. Minyaknya dari mana? Tadi peras dari laut mas kan gitu. Ikan itu kalau dikukus kan keluar tuh cairannya di bawah, ditampung, dipakai dengan adonan aci. Aduh ini seperti rasa bakso ikan. Oh, padahal itu tinggi omega 3. Harganya kumaha tuh? Ada cuma hasil kukusan itu ya. Gitu. Atau bikin pais kan pasti dikukus. Airnya pakai. Kan airnya pasti kan menguap ke atas gitu, terus di bawah ininya dandangnya itu kan masih ada air tuh Pak, itu bisa dipakai. Sama orang dulu nggak bisa beli susu pakai air tajin, sekarang orang mana, air tajin nggak ada gizinya, masih mending daripada dikasih air got. Setidaknya air tajin tinggi vitamin B1, bener ya? Kemudian masih ada asam amino, triptofan, masih ada protein, ada meskipun sedikit. Yang terbaik mah susu. Makanya kalau di dalam agama kita mah sampai 2 tahun itu baru disampaikan. Ini kan Pak Eca bagi pengantin muda. Ya. Jadi ya karena belum punya anak gitu, jadi kolesterolnya buat bapaknya terus. Tadinya berat badan mungkin agak kecil, udah naik 3 kilo. Iya kan? Karena dapat ASI, air susu istri. Naik berapa? 10 kilo. Ya Allah. Enggak, yang karena ASI 3, yang 7 kilo mah karena dosa. Udah jelas. Baik ya, jadi Bapak Ibu bikin aja jajanan yang anak seneng. Karena kalau dikasih makanan bergizi di PMT mah nggak doyan, bener ya. Saya pernah ke PMT ada yang mau makan, bosan makanan kayak gitu. Kalau beli cilok, beli ciki, sehari 5 bungkus, bener ya. Susu UHT Ultra, sekarang kan Dokter Piprin ketua IDAI wanti-wanti. Jangan terlalu banyak beli jajanan susu kemasan. Ternyata anak-anak di umur 10 tahunan sekarang sudah pada diabetes. Karena kan tanpa disadari satu kotak itu 5 kotak sehari Pak. So bulannya sabaraha. Jadi Pak, susu kemasan itu berbahaya buat kesehatan. Bukan Pak, kalau buat orang tua mah berbahaya secara ekonomi Pak. Mama jajan. Soalnya saya sampai umur segini juga masih minta uang jajan ya ke istri saya. Ya, soalnya istri saya mah langsung ke bendahara kantor, mereka
rekeningnya untuk gaji katanya pakai nomor rekening saya gitu. Jadi saya kan memegang duit. Mau ke Majalaya mah. Ya 500 cukup nggak? Dan cukup mah ke Majalaya. Contoh yang baik. Majalaya pinggir perbatasan Pacet. Terus 6.000-nya, ya, jadi ikan ya, jangan ikan-ikanan. Dibele mah enggak. Kalau digoreng jangan terlalu garing. Orang Sunda mah jarang mau yang digoreng-goreng. Mendingan yang bagus atau yang goreng dituangkan gitu. Makanya orang Indonesia itu nggak sehat. Makan apa? Nasi goreng. Nggak ada yang bagus mas. Nasi goreng dihakan. Harus yang bisa nih. Nah tapi kalau untuk bapak-bapak ibu-ibu, nasi yang kemudian didiamkan semalam, besoknya diakel diri, itu kadar gulanya lebih rendah. Bener itu. Dihadirkan gitu, bukan? Kalau bikin nasi goreng kan biasanya nasi kemarin. Nah, sehat sebenarnya. Istri saya kemarin mencoba, saya turun 3 kilo. Ya mah di nasinya bukan didiamkan 1 hari Pak, didiamkan 7 hari. Sehingga ketika saya lihat aja sudah nggak nafsu makan, ya udah. Saya turun 3 kilo. Kita sama ranginang sih. Ranginang sebelum digoreng kan kita nyapa kotrok. Tuh kan mas terbuktinya turunnya badan bagus. Udah kurang ke apa non. Baik ya, jadi ikan masaknya gimana? Dipais bu, ibu kan pinter mais ya. Pais itu dari daunnya bisa menyumbang ion kalium. Ada ionnya. Bumbuna masih naon? Kone, cikur, sereh, bawang nasionalis. Bawang teh nasionalis kok udah bereng bodas kan? Jadi nasionalis bawang teh. Tuh, bawang itu antioksidan tinggi, nubodasnya menurunkan tensi, ya kan alium satikum tuh. Jadi supaya istri tidak marah-marah, Pak itu kasih langsung dicekokkan ke bawang bodas. Pak, waktu habis. Oke, yang punya waktu itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak berhak manusia itu menghentikan waktu. Ya. 5 menit lagi buat kesimpulan ya. Boleh. 5 menit saya relatif biasanya 3 jam. Jadi tadi masaknya, cara masaknya punya kalau itu nanti kan ada yang namanya empasi. Empasi itu bisa macam-macam, jangan monoton aja gitu ya. Makanan pengganti ASI pada saat mulai di sapi, bahkan mulai 6 bulan ke atas kan mulai diberikan, harus kreatif atunya gitu. Jadi ikan masaknya di apa? Pepes bumbunya kan macam-macam ya Pak. Ada yang namanya dipasihan serai, dipasihan daun salam, dipasihan deui cikur, dipasihan deui kuning, dipasihan deui bawang. Pak kalau micin gimana? Micin mah sebetulnya mencerdaskan Pak. Karena glutamat itu kepake buat otak yang kemudian tidak bagus karena ada natrium. Jadi kalau micinnya dibuat dari kaldu yang dikasih garam sama gula itu akan lebih sehat. Bikin kaldu dari ceker, ceker mah murah ya kan? Gitu. Ceker itu terkenal sampai di Inggris, makanya orang Inggris teh kalau ketemu temennya suka bilang ceker yourself bro, gitu. Ya jadi ceker ya nanti kalau itu tumbuhnya berapa bulan? Putrana suka sama Rana? Hah? Oh 4, ternyata jauh ini. Gimana sanes putra abdi? Aya anu nitip. 4 bulan ya? Masih ASI? Oh iya. Pasti bapaknya gendut ya? Bukan hanya anaknya yang bergizi ya? Iya. Ini contoh Pak Reza naik 10 kilo. Kalau saya kan sudah 54 Mbak, istri saya juga sudah 50. Saya kemarin masuk UGD, keracunan susu basi.
Begitu saya lihat dia ternyata expired date-nya udah lewat. Jadi di pais. Pais itu kan bahasa Indonesianya pepes lah. Iya. Iya, cuman pepes juga ada yang nggak boleh dimakan karena berbahaya ya Bu. Pepes tawar nggak boleh. Putra Abdi akhirnya rencana Pak RSUD Majalaya kurang menuruti saran Bapak. Ini dikasih hari pepes. Pepes naon? Pepes tawar. Tuh ya pepes. Terus kalau dari sayur mayur apa saja sebetulnya? Mau kacang hijau, mau bayam, buah-buahan yang ada aja di sini. Di sawah apa? Ada belut itu juga Pak omega 3 sok gitu tentang belut gitu. Belut kenal kalau bapak-bapak mah nangkep belut nggak pernah bisa. Karena nggak terlatih. Kalau ibu-ibu, nangkep belut langsung sep. Gini. Oh. Cuk, bapak-bapak, leur geningan leur kan gitu. Kalau ibu-ibu langsung gitu. Iya. Cicing sama gitu. Iya. Saking ahlinya Pak itu saking genggaman ibu-ibu itu waktu belutnya tuh kalau sudah digenggam tuh sampai muntah-muntah. Ini ada anak kecil Pak. Ini kan yang KKN nggak boleh. Nanti terjadi pernikahan dini lagi. So Pak, kalau susu naon Pak Tohid? Kalau nggak ada susu sebetulnya Pak masakan dikasih santan itu juga banyak loh Pak, asam banyak proteinnya nggak apa? Bikin sayur bayam, sayur kobor kayaknya aku santan, pais tahu, banyak loh alternatif tempe kan gitunya. Terus apalagi nasi boleh nggak? Boleh nasi kalau pun ayam mah sama beureum kalau untuk yang ibu-ibu. Kalau yang anak-anak mah sekarang dia yang 36 itu naon gitu. Tapi nanti perbandingannya lebih banyak sayur dan telur atau terus kemudian anak-anak itu sering diajak beraktivitas di luar rumah. Jangan pakai sendal. Kan udah minum obat cacing di posyandu supaya mendapatkan probiotik alias bakteri dari tanah supaya ususnya penyerapannya bagus. Kegagalan penyerapan karena bakteri di usus kita kurang. Kenapa kurang? Karena jajannya ciki. Ciki itu bukan tidak bisa memberi makanan pada bakteri usus itu. Jadi bermain di sawah dengan anak gitu. Main letak Bu, cari belut di sawah atau jalan pagi di depan di sini. Opa bisa juga ya betul juga kalau di daerah kota, di daerah di kebun-kebun gitu. Terus dijemur kan. Di Australia sekarang kembali kayak gitu. Jadi saya bilang di desa saya kayak gini Pak gitu. Profesor yang di Australia demam juga Pak, kalau di kita mah kan datang ke puskesmas minta paracetamol. Bahkan ibu-ibu mah udah pintar antibiotik amoksisilin dong. Itu langsung kan gitunya. Di Australia mah tadi pasihan. Demam sudah berapa? Dari tadi pagi bawa pulang digendong kayak kanguru supaya hormon cinta oksitosin bapak dan ibu nular ke anak, anak tenang. Demam turun. Kalau sudah 3 hari saja demam nanti kasih lagi. Sebelumnya kompres kasih saja air putih gitu. Itu kemarin Pak Reza membuktikan. Demam kemarin, sekarang aku udah sehat. Semalam digendong sama istri. Sampai keringetan, napas juga jadi cepet. Sekarang turun demamnya, cuman jalannya leplok. Ya itu mah resiko. Baik Pak Bu, jadi di Negara Sarima kata kuncinya makan dari yang ada di daerah kita. Bikin cilok yang sehat, bikin combro yang sehat, bikin jajanan anak yang sehat. Gitu ya. Itu karena memang